tak lama kemudian mengalami sakit parah. Para jenderal oportunisnya segera berkumpul untuk menemui raja mereka dan bertanya, siapakah yang akan mewarisi kerajaannya yang sangat luas tersebut setelah kematiannya? Alexander membalas dengan satu jawaban. Akhir menyedihkan dari seorang penguasa hebat, Alexander Agung. Bayangkan, seorang pria yang menangis karena menaklukkan 2 juta mil persegi tidak cukup baginya. Pemburu kejayaan Alexander Agung hanya peduli pada satu hal, menaklukkan dunia. Dia menurunkan pasukannya untuk berperang tanpa merasakan takut akan kekalahan. Seolah-olah dia adalah manusia yang abadi. Dan tak mengherankan mengapa dia berpikir seperti itu. Lelaki itu sedang dalam kemenangan besarnya selama 10 tahun. Namun anak buahnya merasa lelah dan ingin kembali ke rumah. Sehingga mereka dapat menikmati kemewahan yang telah mereka raih. Akan tetapi raja mereka tidak peduli pada kekayaan. Dia bahkan tidak terlalu peduli terhadap pemerintahan. Dia hanya peduli pada penaklukan. Semuanya berjalan baik baginya sampai dia menghadapi sebuah tembok besar di India. Alexander kehilangan banyak pasukan dalam pertempuran melawan Raja Porus di Sungai Hydaspes yang merupakan pertempuran paling menantang bagi dirinya. Dia dikabarkan terluka sementara kudanya mati di dalam pertempuran. Dia terus mendorong pasukannya untuk terus maju, tetapi di seberang sungai ada tentara India yang sangat besar jumlahnya. Tentara tersebut masih segar dan siap untuk bertempur, sementara pasukannya kelelahan dan makin melemah. Mereka memohon kepada Alexander untuk mengakhiri hari itu, mengakhiri ekspansi ini, dan kembali pulang ke tanah air mereka. Dan untuk pertama kalinya, Alexander yang tak pernah mendengarkan siapapun, akhirnya terpaksa menuruti permintaan mereka. Ini merupakan sebuah awal dari akhir kejayaannya. Terkenal karena kebiasaan minum-minumnya, pada suatu malam dia minum secara berlebihan, dan tak lama kemudian mengalami sakit parah. Para jenderal oportunisnya segera berkumpul untuk menemui raja mereka dan bertanya, siapakah yang akan mewarisi kerajaannya yang sangat luas tersebut setelah kematiannya? Alexander membalas dengan satu jawaban, kepada yang terkuat. Hal ini memicu perang antar jenderalnya yang berlangsung selama hampir 50 tahun. Kekaisaran Macedonia pun akhirnya runtuh, tetapi lagi pula ini bukan tentang kekaisaran Macedonia. Sejak awal bagi Alexander ini hanya tentang dirinya. Alexander pun lumpuh dan dinyatakan meninggal oleh tabibnya. Sejarawan Yunani menulis bahwa tubuh Alexander tidak membusuk selama 6 hari setelah kematiannya. Ini membuktikan bahwa Raja Agung tersebut memang dewa, namun mereka tidak menyadari bahwa Alexander ternyata belum mati pada saat itu. Para ilmuwan modern mempercayai bahwa sebenarnya Alexander mengalami gangguan saraf yang membuatnya koma. Jadi sangat mungkin Alexander mendengar plot yang dibicarakan anak buahnya pada saat itu, sebelum akhirnya dia dikubur hidup-hidup.